warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 Universitas Diabudira Angkatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip pengenalan morfem. Tapi sebelum ke prinsip pengenalan morfem, kita harus tahu dulu apa itu morfem. Nah teman-teman, jadi morfem adalah salah satu ruang lingkup yang ada di morfologi atau bisa disebut dengan pembentukan kata. Jadi teman-teman, morfem itu harus ada afiksasinya karena ada istilah setiap kata pasti morfem, tapi setiap morfem belum tentu kata. Kenapa bisa jadi seperti itu? Nanti kita akan bahas di prinsip pengenalan morfem. Baik, untuk prinsip pengenalan morfem di sini itu ada 6 prinsip. Nah, prinsip 1, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Nah, di sini ada beberapa contoh dari prinsip 1. Nah, yang pertama itu ada contohnya membeli rumah, rumah baru, menjaga rumah, berumah, dan satu rumah. Nah, satuan rumah dalam contoh di atas itu merupakan satu morfem karena satuan ini memiliki struktur fonologik dan arti leksikal yang sama. Nah, jadi rumah berarti itu yang termasuk dengan kata, dan untuk berumah itu jadi termasuk morfem. Nah, di sini untuk prinsip 2 yaitu ada satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda merupakan satu morfem. Nah, apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologis. Nah, di sini ada contohnya menjahit, membeli, menyalin, menggendong, mengcet, dan melamar. Nah, satuan-satuan men, mem, menyi, meng, dan meng, dan dalam contoh di atas itu merupakan arti gramatik yang sama, yaitu menyatakan tindakan aktif tetapi struktur fonologinya jelas berbeda. Dilanjut dengan prinsip ketiga yaitu ada satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda. Nah, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Nah, di sini juga ada beberapa contohnya. Ada beralih, berbaring, bersuara, belajar, berjumpa, dan bersandar. Terdapat satuan ber, be, dan be dari contoh-contoh di atas. Nah, berdasarkan prinsip 2 jelas bahwa ber dan be merupakan satuan morfem karena perbedaan struktur fonologiknya dapat dijelaskan secara fonologis. Lalu bagaimana dengan bel yang hanya terdapat pada belajar? Nah, walaupun bel mempunyai struktur fonologik yang berbeda dan perbedaannya itu tidak dapat dijelaskan secara fonologik karena mempunyai arti gramatik yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer dengan morfem ber. Dengan kata lain, bel merupakan almorf atau dari morfem ber atau dari morfem ber. Nah, oleh karena itu, satuan bel dapat dianggap sebagai satu morfem. Dan untuk prinsip yang keempat yaitu apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan. Nah, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. Nah, di sini ada contoh ibu menggoreng ikan, ibu menyapu halaman, ada ibu menjahit baju, ibu membeli telur, ibu meminum teh, ibu makan pecel, dan ibu masak rendang. Nah, dari ketujuh kalimat di atas itu berstruktur SPO, predikatnya P merupakan kata verbal yang transitif pada kalimat A, B, C, dan D ditandai oleh adanya men, sedangkan pada kalimat E, F, G, kata verbal transitif itu ditandai dengan kekosongan atau tidak adanya men. Kekosongan itu merupakan morfem yang disebut dengan morfem zero. Selanjutnya yaitu ada prinsip 5, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama. Nah, mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda.
Nah, di sini ada contohnya. Ia menanam kembang, ada bunga itu telah kembang. Nah, pada satu kembang bunga dan pada dua kembang mekar. Oleh karena itu, kedua kata kembang merupakan morfem yang berbeda karena memiliki arti leksikal yang berbeda, walaupun struktur fonologiknya sama. Nah, di sini juga ada contoh yang kedua, ayah sedang tidur nyenyak. Kata tidur pada 1 dan 2 mempunyai arti leksikal yang berhubungan dan mempunyai distribusi yang berbeda. Kedua kata tidur itu merupakan satu morfem. Selanjutnya yaitu prinsip yang terakhir, yang keenam, merupakan setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Di sini ada contohnya berharap atau harapan. Dari contoh di atas bahwa berharap terdiri dari ber dan harap, serta harapan terdiri dari harap dan an. Dengan demikian maka berharapan masing-masing merupakan morfem yang berdiri sendiri. Jadi kesimpulannya, prinsip pengenalan morfem adalah dasar yang membantu kita untuk mengenali sebuah morfem. Nah, tadi ada istilah setiap kata pasti morfem, setiap morfem belum tentu kata. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.